kain kafan di lemari tua. Andi dan Bimo adalah sahabat sejak kecil. Mereka tinggal di sebuah desa yang masih kental dengan cerita mistis. Suatu sore, mereka bermain ke rumah kosong peninggalan seorang kakek yang baru saja meninggal dunia. Rumah itu besar, tua, dan kini tak terurus. Saat berkeliling, Bimo membuka sebuah lemari kayu besar di kamar belakang. Dari dalam, ia menemukan kain putih panjang yang sudah menguning di beberapa bagian. Andi langsung merinding melihatnya. "Bim, itu kan kayak kain kafan," kata Andi dengan suara pelan. Bimo tertawa. "Ah, masa iya? Paling kain biasa." Namun saat Bimo mengangkat kain itu, tercium bau anyir bercampur harum bunga kamboja. Bau yang biasa ada di pemakaman. Malam itu, Bimo dengan iseng membawa kain itu pulang. Ia bahkan menaruhnya di kamarnya sendiri. Andi sebenarnya keberatan, tapi ia tidak bisa berbuat banyak. Sekitar tengah malam, Bimo terbangun karena mendengar suara gesekan di lantai. Saat ia membuka mata, kain kafan itu sudah tidak ada di kursi tempat ia meletakkannya. Bimo mencari ke seluruh kamar hingga akhirnya ia melihat kain itu terbentang di lantai, seakan ada sesuatu yang sedang berbaring di dalamnya. Jantung Bimo hampir berhenti. Ia melihat jelas bagian kain itu bergerak-gerak seperti ada tubuh di dalamnya. Keesokan harinya, Bimo menceritakan semuanya pada Andi. Namun Andi menganggap mungkin itu hanya mimpi atau halusinasi. Tapi malam berikutnya, teror semakin menjadi. Lampu kamar Bimo mati sendiri, dan ia mendengar suara napas berat di dekat telinganya. Ketika menoleh, ia melihat bayangan hitam duduk di kursi dengan kain kafan melilit tubuhnya. Bimo menjerit sekeras-kerasnya hingga membuat ibunya masuk ke kamar. Tapi ketika ibunya datang, semuanya sudah hilang. Hanya kain kafan itu yang terlipat rapi di kursi. Andi yang awalnya tidak percaya akhirnya ikut diganggu setelah ia berkunjung ke rumah Bimo. Malam itu ia menginap, dan saat tengah malam, Andi mendengar suara seseorang berbisik pelan. "Kembalikan kainku." Andi membuka mata, dan ia melihat kain kafan itu kini tergeletak di lantai. Dari ujung kain muncul noda merah seperti darah yang merembes perlahan. Keduanya ketakutan luar biasa, tapi tidak ada yang berani menyentuh kain itu. Keesokan harinya mereka pergi menemui seorang tetua desa. Si tetua berkata bahwa kain kafan yang digunakan untuk menutup jenazah seharusnya tidak boleh disimpan atau dibawa pulang. Jika ada yang melakukannya, arwah yang bersangkutan akan terus mencarinya. "Kembalikan kain itu ke tempat asalnya. Kalau tidak, kalian berdua akan diikuti sampai mati." Andi dan Bimo pun ketakutan setengah mati. Namun masalahnya, mereka tidak tahu siapa sebenarnya pemilik kain itu. Malam itu mereka berdua memutuskan tidur di rumah Andi sambil membawa kain kafan tersebut. Sekitar pukul 2 dini hari,
Keduanya terbangun karena mendengar suara keras dari ruang depan. Saat diperiksa, mereka melihat kain kafan itu sudah tidak ada di kamar. Suasana rumah mendadak dingin. Angin bertiup kencang, walau semua jendela tertutup. Lalu, dari ruang tamu terlihat kain kafan itu melayang. Perlahan terbuka, dan di dalamnya ada tubuh manusia yang membusuk dengan wajah yang tertutup kain lusuh. Tubuh itu bergerak ke arah mereka, menyeret kakinya sambil mengeluarkan suara parau. Itu milikku, kembalikan. Andi dan Bimo menjerit, berlari keluar rumah. Tapi kemanapun mereka berlari, bayangan kain putih itu selalu mengikuti dari belakang, melayang, mendekat. Ketakutan mereka akhirnya kembali ke rumah kosong tempat pertama kali menemukannya. Dengan tangan gemetar, mereka meletakkan kain kafan itu kembali ke dalam lemari tua. Begitu lemari ditutup, suara aneh berhenti. Angin dingin hilang. Namun, mereka berdua masih mendengar suara samar-samar dari dalam lemari. Jangan sentuh lagi. Mereka langsung berlari meninggalkan rumah itu tanpa menoleh ke belakang. Sejak malam itu, baik Andi maupun Bimo tidak pernah lagi mendekati rumah kosong itu. Beberapa warga desa bahkan percaya di lemari tua itu tersimpan kain kafan yang tidak boleh disentuh manusia hidup. Hingga kini, rumah itu tetap berdiri, kosong, dan sunyi. Dan setiap orang yang lewat sering mengaku mencium bau kamboja yang tiba-tiba muncul dari arah rumah tersebut.